Kalian memakzulkan, tunjukkan people power kalian. Yang kalian keluar people power, apalagi setiap 5 tahun tuh Amin Rais ngomongnya people power mulu. Sian banget sih lo Amin Rais. Sian lu, bikin malu aja lu. Ya, ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kalian gak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Terima kasih. Tapi saya tidak yakin partai umat kau tidak akan masuk ke parlemen. Di masa tua bangka kau di saat kau lebih banyak berzikir, lebih banyak menyantungi fakir miskin dan janda-janda telantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menampilkan sejumlah respon dari para warganet terkait dengan statement dan pernyataan dari Bapak Amin Rais yang kembali mencoba menggaungkan people power. Dan kali ini respon dari warganet ini betul-betul keluar dari hati nurani mereka, pikiran-pikiran jernih mereka yang ini tidak dibuat-buat. Mereka adalah orang-orang yang puas dengan segala capaian-capaian pembangunan Presiden Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang bangga dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan mereka dengan tegas dan lantang menyuarakan protes atau lawan segala bentuk upaya-upaya yang hendak menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi. Apalagi sejumlah narasi-narasi terkait dengan people power yang coba digelorakan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan capaian-capaian dan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Pak Jokowi dalam pembangunannya. Dan ini tentu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita edukasikan, kita teruskan kepada publik biar semakin banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu bahwa sesungguhnya ada segelintir orang yang mencoba untuk kemudian mengganggu terus, hendak menjatuhkan capaian-capaian ataupun wibawa rezim Pak Jokowi di mata rakyat. Tetapi sayang, karena rakyat ini sudah cukup cerdas, sudah cukup pintar menilai apa yang mereka sedang upayakan itu. Nah, kita akan coba simak bagaimana suara-suara hati mereka, bagaimana pikiran-pikiran jernih mereka untuk kemudian kita teruskan kepada publik. Mari kita simak sama-sama. Salam merah putih. Saya Noviana, atas nama anak bangsa, menghimbau kepada kalian kaum sakit hati yang tidak pernah bisa move on, yang 18%, Raffi Harun, Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdok sang pendiri Mega Bintang, Sengkuni Amin Rais yang meneriakan makzulkan Jokowi, jihad fisabilillah, people power. Saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal Ingat satu hal, jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi, tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk setia menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Betul. Ingat itu. Jadi kalian hidup jangan kebanyakan halu, jangan mimpi di tengah hari bolong, jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Apalagi untuk Anda Amin Rais, sang Sengkuni. Orang menganggap Anda tokoh reformasi, tapi mohon maaf, buat saya secara pribadi Anda bukan tokoh reformasi 98, tapi Anda adalah penunggang gelap, penyusup yang memanfaatkan reformasi 98. Benar apa yang Gus Dur katakan, Anda itu licik. Amin Rais, Anda itu udah tua, Murdok juga sama. Daripada kalian sibuk mikirin dunia, lebih baik kalian pikirin akhirat. Masih aja mikirin dunia, masih rakus sama harta kekayaan, masih kurang harta yang kalian miliki. Kasihan banget hidup Anda. Anda udah tua, bukan menjadi contoh
bagaimana menyatukan anak bangsa, bagaimana menjadikan bangsa ini damai, tentram. Tapi justru Anda memprovokasi kami sesama anak bangsa. Ya, justru Anda, Amin Rais, Murdok, malah memecah belah kami sesama anak bangsa. Tapi ingat ya, tidak akan mampu kalian memakzulkan. Tunjukkan people power kalian, yang kalian koar-koar people power. Apalagi setiap 5 tahun tuh Amin Rais ngomongnya people power mulu. Sian banget sih lo Amin Rais. Sian lo, bikin malu aja lo. Udah tua, cerdas sih, tapi keblinger. Tau gak cerdas Anda Pak Amin Rais? Salam merah putih. Salam merah putih. Keren sih ibu ini, keren. Omongannya sangat keren. Halo Pak Amin Rais. Nggak henti-hentinya antum itu ngejalimin pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Seruan people power, kayak orang nggak ngerti hukum aja. Undang-Undang Dasar 1945 tuh udah diamandemen, nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan, akhirnya orang turun kayak kami ini, orang bodoh akhirnya ikut terprovokasi, turun ditembak-tembakin, lalu ditangkepin. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini, gitu loh, yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais, stop memprovokasi. Pak Jokowi itu bekerja, diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Dengerin tuh. Ya, diprovokasi lah, inilah begitu loh, macamnya Cina mau menguasai Indonesia lah, begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Nggak ada. Kasihan ya. Ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami nggak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Terima kasih. Keren ya, Mas Firdaus ini keren-keren. Pas banget omongannya. Minta kepada seluruh rakyat Indonesia. Meminta kepada seluruh rakyat Indonesia. Maaf bang, otak saya masih waras bang. Iya, saya masih waras. Abang mau berkorban nyawa demi orang-orang yang ambisi kekuasaan. Enggak bang. Saya belajar tentang demokrasi yang sehat dan kami akan mengikuti alurnya. Sudah banyak mahasiswa yang jadi korban. Sudah banyak rakyat yang jadi korban hanya karena ambisi kalian. Yes, kami demo sampai berdarah-darah. Ada yang kehilangan orang tua, anak, dan suami. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Pak. Siapapun presidennya, kami tetap masak dan cari uang sendiri. Jadi saya juga menghimbau kepada semua masyarakat, kita berdemokrasi yang sehat-sehat aja, yang waras-waras aja. Nanti di hari hanya kita datang untuk mencoblos siapa aja yang kita pilih. Itu paling aman, jadi nggak jatuh korban nyawa. Nah, contohnya Amin Rais turunkan Jokowi. Jokowi berdarah-darah tuh turun ketika ada pandemi, ketika ada bencana. Mana Amin Rais sebagai tokoh bangsa? Nggak pernah nongol tuh di kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau berhubungan dengan kekuasaan, Amin Rais paling depan. Tapi ya kalah-kalah juga sih. Jadi buat kalian jangan termakan dengan isu-isu seperti itu. Apalagi ikut-ikutan demo. Nggak usah lah. Kalau demo yang wajar-wajar saja, ada kan tata cara demo yang baik. Ayo datang menyampaikan pendapat secara baik. Kalau tidak mulai dari diri kita sebagai masyarakat, selamanya kita akan jadi tumbal akan rakusnya kekuasaan orang-orang di atas itu. Nah, sekarang kita tuh dididik cerdas untuk menilai lebih baik lagi. Mereka yang terlihat cerdas tapi nggak cerdas cara mainnya. Seharusnya sebagai tokoh-tokoh di bangsa ini, seharusnya mereka menunjukkan cara bagaimana berdemokrasi yang baik. Tapi didikan mereka itu mengajarkan kalian untuk demo-demo yang sampai korbankan nyawa. Kalian dengarkan, korbankan nyawa. Mereka mau mati. Nah, apakah kalian mau mati juga? Nah, di saat kalian mau mati, pikirkan ada anak, ada orang tua yang menunggu kalian. Apakah demi kekuasaan orang-orang tertentu yang nanti jika memimpin juga mungkin tidak akan peduli? Biasalah, sebelum memimpin
memimpin, so kenal so dekat. Tapi kalau sudah kena, siapa lu, siapa gue. Nanti kalau mau membantu, maaf, aturannya seperti ini. Kita akan dibentrokan dengan aturan ketika mereka sudah memimpin. Jadi ketika kita menilai seorang kandidat itu baik, maka jalankan. Dan ingat, seorang calon pemimpin atau orang yang menginginkan Indonesia itu maju dan berkembang tidak akan mengorbankan rakyatnya. Salam waras, semoga kita tidak terprovokasi. Gila, ibu ini cerdas banget ya. Kata-katanya itu isinya itu banyak banget yang nasihat tepat tuh buat Pak Amin Rais atau buat masyarakat yang terprovokasi. Keren, salut saya ibu ini. Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin membahas tentang para tokoh politik senior yang tua bangka, yang seharusnya di masa tua mereka mempersiapkan diri untuk dipanggil oleh Tuhan ke surga. Kamu ya Amin Rais ya, dan beberapa tokoh senior politik ya, yang kemarin kalian berkumpul ya, berteriak-teriak kalian ingin memakzulkan Jokowi ya. Dengan suara lantang kalian mengajak masyarakat Indonesia untuk turun ke jalan bulan Oktober ini untuk memakzulkan Jokowi. Yang parahnya lagi kalian bilang setelah nanti Jokowi tidak presiden lagi harus dipenjara. Kurang ajar mulut kalian semua itu. Kalian tahu tidak Jokowi itu adalah simbol negara ini? Ya, simbol negara ini. Apa kalian tidak tahu? Saat inilah kepuasan rakyat Indonesia sama nyampe 80% kepada pemerintah Jokowi. Mulut busuk kalian yang bau itu, ya, kalian apa tidak tahu masa Jokowi lah Papua yang hartanya banyak, emasnya banyak dibangun, disejahterakan di sana, jalan dibangun. NTT yang keindahannya Pulau Bajo dulu ditelantarkan, banyak kekeringan, jalan rusak. Sekarang kau pergi ke sana. Hei Amin Rais tua Bangka dan kawan-kawannya, kau pergi ke sana. Ya, Kalimantan juga, daerah saya juga Sumatera Utara banyak pembangunan. Danau Toba, kau pergi sekarang ke Danau Toba. Kurang ajar kalian semua. Sudah tua seharusnya kalian diam. Ya, Indonesia sekarang lagi bangkit. Rakyatnya merasa kepuasan. Kau usah kau teriak-teriak Amin Rais. Kalau kau memang hebat, memang rakyat suka sama kau, partai umat kau pasti menang nanti, minimal masuk parlemen. Tapi saya tidak yakin partai umat kau tidak akan masuk ke parlemen. Di masa tua Bangka kau ini seharusnya kau lebih banyak berzikir, lebih banyak menyantungi fakir miskin dan janda-janda telantar, supaya kau diterima oleh Tuhan di surga nanti. Karena kau dan kawan-kawan kau juga adalah bagian dari Soeharto pada masa itu, yang mana kalian diam. Ketika mahasiswa ikut reformasi baru kau ikut-ikutan. Masa SBY pun kalian diam, karena kalian kenyang pada masa SBY. Kau jangan jadi orang munafik di masa tua kau. Sebaiknya kau Amin Rais dan kawan-kawan yang tua-tua itu, ya itulah kemarahan masyarakat kalau memancing-mancing mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Ini gambarannya, Bapak ini luar biasa. Rahayu, salam Pancasila, salam NKRI sampai mati. Saya Panglima Siji Tibeh Nusantara. Di lokasi hari ini di Madiun menyikapi ajaan berjihad yang dilakukan oleh Mbah Agung Amin Rais. Nun sewu Mbah, jenengan niku pun sepuh, seharusnya jenengan mempersiapkan diri untuk sangunipun pejah ten akhirat. Indonesia niki sampun aman, adil dan makmur, sekalipun belum merata kesejahteraan masyarakat Ampera. Hari ini Indonesia sedang berbenah. Hari ini Indonesia sedang
merencanakan program-program untuk Indonesia maju, membangun masa depan yang cerah, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki nilai-nilai adab, bangsa yang memiliki dasar Pancasila. Jadi kalau jenengan Mbah Amin Rais ngajak berjihad untuk berkudeta, saya rasa jenengan niku pun sepuh seharusipun insaf dan taubat, bukan malah mengajak masyarakat Indonesia untuk berjihad membela bangsa ini, untuk mengudeta pemerintahan yang sudah berjalan, yang sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi ya mbok semeleh, mbok yo sabar, jangan memprovokasi untuk ajakan berjihad. Mbah jenengan sing tanggung jawab loh. Nek enten berdarah-darah di tanah NKRI ini, jenengan sing bertanggung jawab dan akhirat. Salam dari saya Panglima CCTP Nusantara, mengingatkan untuk Mbah Amin Rais, monggo sadar, insaf dan taubat. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak ya, sangat bijaksana Bapak. Tadi Bapak bilang Indonesia sedang berbenah, ya itu sangat, kata-katanya sangat tepat gitu ya, sangat bijaksana. Thank you, luar biasa Bapak ini. Amin. Panjenengan sudah sepuh ya, sudah bok tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, jangan karena panjenengan bikin partai baru mungkin, ya, terus kepingin rating partainya ini naik ataupun dikenal orang, ngumpulin bersama teman-temannya, bikin acara yang sangat provokatif sekali, mau memajukan Presiden Jokowi. Hah? Apa nggak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu kepuasan masyarakat Indonesia 70%, dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memajukan Presiden Jokowi? Hadapi dulu ini Mbak Amin ya, relawan-relawan Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini memiliki kesalahan, Pak Jokowi siang malam berbuat berpikir untuk bangsa dan negara ini. Dulu Indonesia diremehkan, justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia dihormati. Kita semua rakyat Indonesia tahu bagaimana luar biasanya di saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan juga KTT ASEAN. Negara-negara adidaya mulai respect, mulai hormat, mulai bangga sama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Anda hanya dengan segelintir kelompok orang, apalagi ini mau menjelang pemilu serentak. Mari sama-sama pemilu serentak 2024 ini, yang mana pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya, mulai dari tingkat DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, dan juga pemilihan utusan daerah atau DPD, dan juga pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, serta pemilihan presiden. Satu adanya di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya. Jangan menyuruhkan jihad di negeri yang dalam keadaan Darussalam ini. Mari Mbak Amin, jenengan itu sudah sepuh ya, supaya di akhir hayat antum ini bisa husnul khotimah.
Ya, luar biasa juga nasihat dari Bapak ini. Kepuasan terhadap Presiden itu 80% lebih, kata beliau. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Kalau teman-teman suka video ini boleh di like, boleh di komen. Nanti saya akan bikinkan part selanjutnya kalau teman-teman memang suka. Ya, itulah perlawanan netizen di TikTok terhadap people power yang digaungkan Pak Amin Rais. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.